Halo GP-GPIB, saya Ezra Oktavianto, kembali lagi di Sabda Bina Pemuda on the Weekend. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita siapkan hati dan pikiran kita meminta bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami rekan-rekan pemuda siap untuk mendengarkan renungan di hari ini Tuhan. Kiranya apa yang menjadi renungan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan, biarkanlah Engkau yang berfirman dalam renungan pada hari ini dan biarkanlah kami juga dapat mendengarkan ini dengan baik dan kami dapat melakukannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Yesus Kristus yang menjadi penolong dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dari Amsal 25 ayat 2 sampai dengan 14. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Alkitab dari Amsal 25 ayat 2 sampai 14. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagai pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan, kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggir perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Nah, teman-teman pemuda semua, pada ayat ini kita diajarkan tentang bagaimana caranya kita untuk menahan rahasia orang. Pernahkah teman-teman mendengar atau mengucapkan dasar mulutmu ember? Nah, kata-kata ini biasanya teman-teman sering berikan kepada seseorang yang tidak dapat menjaga rahasianya. Nah, jadi ketika ada seseorang yang memberikan rahasia itu kepada orang lain, biasanya sering disebut dengan ember. Benar apa tidak? Pasti benar dong. Nah, tentu sikap dan tindakan yang seperti ini dapat membahayakan relasi seseorang dengan orang lain. Nah, apa yang menjadi dampaknya adalah sebuah hubungan kita terhadap orang lain. Karena rahasia orang tersebut dibuka oleh dirinya, si ember ini. Nah, padahal hal tersebut itu bukan untuk diketahui orang lain. Ketika dia menceritakan kepada teman-teman semua atau kepada salah satu teman-teman kita, itu berarti dia sudah memberikan rasa percaya itu terhadap ceritanya kepada kita. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh untuk membongkarnya. Nah, jangan membuka rahasia orang lain. Pada ayat 9, inilah yang disampaikan Salomo kepada umat Israel. Supaya apa? Nah, supaya orang lain tidak mempermalukan dan mencemooh engkau. Atau artinya bisa dibilang karma. Nah, biasanya orang yang suka bercerita cerita orang lain nih, biasanya kalau diceritain balik, kadang dia nggak terima nih, itu biasanya ya. Nah, Amsal ini hendaknya mengajak kita agar kita dapat menjaga rahasia orang lain nih, yang
kita pegang atau yang diketahui oleh kita. Apapun yang disampaikan orang lain kepada kita, kita harus menjaga rahasia tersebut. Entah itu rahasianya bersifat sangat sensitif ataupun rahasianya bersifat pribadi, kita tetap harus menjaga rahasia orang tersebut. Karena orang tersebut sudah memberikan rasa kepercayaan terhadap kita untuk menjaga rahasianya. Nah, biarlah kita dapat menahan diri untuk tidak menjadi orang yang suka membeberkan rahasia orang lain. Kenapa? Karena pasti kita nggak mau kan ketika kita cerita kepada orang lain juga menceritakan cerita kita, pasti kita nggak mau nih. Sehingga sendi kehidupan kita ini juga dapat berjalan dengan baik. Jadi kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik dengan cara kita harus baik juga kepada orang. Ketika kita dititipkan pesan rahasia, ya kita harus jaga. Nah, jadilah pribadi kepada teman-teman nih, pribadi yang dapat dipercaya bagi seseorang yang menyampaikan keluh kesahnya kepada kita. Jadi ketika kita sudah disampaikan keluh kesah, tolong itu dijaga sehingga itu dapat membangun kepercayaan orang tersebut kepada kita. Nah, yang berikutnya jadilah pribadi yang menjaga perkataan kepada orang lain sehingga apapun yang kita ucapkan dapat membangun relasi antar sesama. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga ucapan, jangan sampai juga kita terpancing untuk menceritakan orang lain. Nah, sobat muda, mari kita menjalankan proses kehidupan ini dengan melakukan sesuatu yang baik dan berkenan bagi sesama. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang positif atau menjadi seseorang yang positif vibes, begitulah ya. Biarlah kehadiran kita semua ini teman-teman Gerakan Pemuda dapat memberikan kontribusi yang positif bagi setiap orang yang kita jumpai dimanapun kita berada, kemudian lingkungan kita seperti apa, kita bisa menjadi sisi positif atau memancarkan aura positif untuk teman-teman kita yang lain. Biarlah keadaan atau keberadaan kita dapat memberikan suasana yang positif bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti contohnya kita harus menjadi contoh baik, seperti bisa menjaga rahasia, seperti itu. Selamat menjalankan proses nih buat teman-teman kehidupan ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang dapat menjaga rahasia orang lain dengan baik. Semoga teman-teman bisa ya dipercayalah, jangan sampai titel mulut ember ini jatuh ke teman-teman semua. Sehingga relasi yang baik terbangun adanya. Dan selamat buat teman-teman semua untuk membangun relasi dengan sesama dalam cinta kasih Yesus dan semua untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Baik, itu renungan yang sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan teman-teman dapat melakukannya dengan baik. Dan jangan jadi ember. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami Gerakan Pemuda pada hari ini telah mendengarkan renungan dari firman-Mu Tuhan dari Amsal 25 ayat 2 hingga 14 Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pembelajaran atau renungan pada hari ini dapat kami terapkan dan kami tidak menjadi orang yang bertitel mulut ember Tuhan. Karena apa yang sudah dititipkan ke kami harus menjaganya dengan baik dan kami harus membangun kepercayaan terhadap orang lain Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami juga dalam kehidupan kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari, kami akan serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan sembahyang kami, amin. Ya baik teman-teman semua, demikian renungan pada hari ini. Saya Ezra Oktavianto, sampai bertemu lagi di Sabda Bina Pemuda on the weekend. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!